مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك. الفاتن الله غفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح امور المسلمين ويكفينا واياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين، يفرج على المسلمين، ويشفي امراض المسلمين، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا واياكم بدار كرامته وسجر رحمته مع اللطف والعافيه صلاح العاقبه في المال والذريه بجاه خير البريه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Pak RW. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله wa syukurillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari pengajian kita kitab Arba'in An-Nawawi dari hadis yang ketiga. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putra Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifatul Rasulullah Amirul Mukminin. Putranya bernama Abdullah. Abdullah ini pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dari 7 pemuda sahabat yang hafal Quran, yang tekun, yang giat, yang cerdas, yang menjadi kebanggaan al-abadillah as-sab'ah. 7 anak-anak muda yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Al-Harith, dan yang ketujuh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Habis, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Samit yang ketujuh. Nah, ini semuanya pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang sangat teliti bagaimana dia mengikuti sunnahnya Rasulullah, melanjutkan dakwahnya Rasulullah, menjadi utusannya Rasulullah, menjadi delegasinya Rasulullah, dan dia menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sebagai murid dari Rasulullah, alumni pesantrennya Rasulullah, yang mana menjadi penampung ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud terkenal. Abdullah bin Abbas penerjemah Al-Quran. Abdullah bin Qais
seorang ahli pidato, ya ahli Abdullah bin Umar yang mengerti halal dan haram dan mengerti ilmu-ilmu. Dengan adanya hadis, mereka sudah menghafal Al-Quran. Setiap ada turun ayat, mereka hafal. Turun ayat, mereka hafal. Dan mengikuti dari Makkah sampai Madinah. Sampai beliau panjang umur. Sampai mengalami dari zaman-zaman khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mendampingi para khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang umur mereka. Berapa kali mereka ngikutin perang. Di zaman Rasulullah saja sudah 21, belum di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Jadi jiwa perjuangan sahabat luar biasa. Mereka orang-orang utama Rasulullah. Orang-orang yang terdahulu masuk surga. Bahkan tidak dihisap lagi. Karena Allah berkata, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Enggak ada Al-Quran yang mengatakan ridha kepada seseorang kecuali kepada sahabat. Allah ridha. Kalau Allah udah ridha enak gak? Allah udah ridha, nggak diazab, udah masuk surga. Nggak pakai ditanya lagi, nggak pakai dihisab. Mereka lah sahabat-sahabat Rasul. Maka kita junjung tinggi sahabat Rasulullah. Semuanya sahabat Rasulullah. Orang-orang yang adil, orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur, yang mempunyai jasa besar terhadap Islam. Terutama muhajirin. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari Mekah, dari zaman susah, dari zaman mereka teraniaya, ikut Rasulullah, membawa Islam. Hijrah dengan segala kesusahan, keletihan, kecapean, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai harta, lapar beberapa tahun. Yang mereka perang habis-habisan. Ada yang gugur, ada yang panjang umur, ada yang cacat, ada yang luka. Itu kalau kita bayangkan bagaimana itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, mereka berpencar, berdakwah, berpisah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke atas, ada yang ke bawah negeri Jaziratul Arab. Membawa ayat hadis menjadi pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ke daerah-daerah Sa'ad ibn Abi Waqqas ke Cina, Sayyidina Muhammad al-Afriqi ke Afrika. Ada yang ke Persia, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak. Masya Allah. Sampai ke Indonesia. Ya. Itu kemuliaan-kemuliaan sahabat. Membawa apa? Membawa rukun Islam. Membawa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang disebarkan, itu yang dibawa, itu yang dilambangkan. Ini di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan tiang yang terkuat di dalam agama kita adalah syahadat. Mengucapkan syahadat, menyebarkan syahadat, memasukkan orang ke dalam Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia udah syahadat, dia saudara kita. Dia harus kita perlakukan sebagai seorang muslim dan mukmin, dan dia harus menjalankan beban-beban, kewajiban-kewajiban yang lain dengan rutin, dengan sabar, dengan taat, dengan ikhlas mengerjakan rukun Islam. Salat wajib bagi dia, terhadap naungannya, terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya, terhadap lingkungannya, terhadap warganya, terhadap rukun tetangganya, terhadap umat Islam. Baik yang di pelosok timur, kanan, kiri, semua wajib Islam, nggak ada yang nggak sholat. Di negeri apapun, nggak. Itu mulianya itu rukun Islam. Satu rukun Islam ya, yang mana semuanya harus melaksanakan. Yang terpenting di dalam agama adalah sholat. Ya. Setelah syahadat, asyhadu an la ilaha, maka diperjuangkan syahadat ini. Orang mau masuk Islam, engkau setelah masuk Islam bukan main-mainan. Bukan untuk kawin, bukan untuk jabatan, bukan untuk sementara, untuk sampai akhir hayat engkau membawa la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dia dari masa awal
masuk Islamnya. Sahabat-sahabat mengulurkan tangan berbaiat kepada Rasulullah. Melihat langsung mukjizat Rasulullah, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan, Jibril, hadis, ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Langsung dia berbaiat, bersumpah, berikrar, menyatakan, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, hayyan wa mayyitan, hidup dan mati, membawa syahadat la ilaha illallah, enggak bisa digeser, enggak bisa dijual, enggak bisa diganti, enggak bisa dimurtadkan, enggak bisa apapun. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tanda keduanya adalah salat. Enggak bisa dipisah-pisah. Pernah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tatkala dia memegang Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang udah mati Rasulullah, kita nggak sembahyang lagi udah. Nah, ini di zaman sahabat, di zaman Sayyidina Abu Bakar, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengatakan sudah tidak ada lagi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat, kami perangi. Nah, mereka disebutkan orang-orang bughah, orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad. Ya. Nggak mau hadir lagi Jumat, nggak mau lagi sholat Jumat, nggak mau lagi sholat berjamaah. Nah, ini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memegang wasiat Rasulullah, pesan Rasulullah, kumpulkan mereka di dalam berjamaah Islam supaya kuat untuk sholat harian dan untuk sholat mingguan. Mereka ditempatkan oleh Rasulullah Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu raudhah masjid kecil di dalam Masjidil Madinah. Di situ berkumpul untuk menuntut ilmu, turunnya ayat suci Al-Quran, membahas halal dan haram, membahas amar ma'ruf dan mungkar. Wah, panjang. Ini semuanya sahabat-sahabat. Setelah itu mereka orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin miskin. Orang Muhajirin tidak bawa apa-apaan dari Makkah, diusir dengan dilucuti hartanya, tidak boleh membawa sedikit pun harta. Orang Ansar sudah berkarya, sudah berniaga, sudah berdagang, sudah mempunyai harta, kebun, sudah mempunyai perjual beli dan lain-lain, maka diwajibkan zakat. Belum puasa, belum menjawabkan puasa, puasa belakang. Zakat. Karena butuh orang Muslim tidak seimbang, ada yang kaya, ada yang miskin, maka diambil. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang-orang yang kaya, kewajiban zakat 2,5% dan lain-lainnya dari harta mereka, apabila itu ada ternaknya, dari kambing dan lembu dan onta, begitu juga dari makanan pokok, gandum dan beras-beras, kurma, buah-buahannya, anggur, dan seterusnya. Mereka langsung taat. Subhanallah. Turun perintah, taat. Mengerjakannya dengan ikhlas. Mengerjakannya dengan betul-betul patut tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhajirin menerima zakat. Orang-orang Ansar memberikan harta kekayaannya, diambillah. Meluas luar jazirah, meluas Islam. Berkembang Islam, diutus ke Yaman. Sayyidina Ali diutus ke Syam, Sayyidina Mu'adz, ambil, kumpulkan zakat, menjadi kuat Islam. Menjadi kuat Islam. Orang-orang penduduk awal dari kota Madinah adalah orang Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir di kota Khaybar. Mereka merasa mereka hasud dengan kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersekongkollah dengan orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah masing saja mengikuti, memata-matai bagaimana perkembangan Nabi Muhammad dengan Islamnya. Udah hijrah, udah diusir, masing dibuntutin. Terjadilah
di awal 9 bulan pertama peperangan. Peperangan pertama-tama pasti kalah terus, pasti kalah karena nggak punya apa-apa. Tapi nggak begitu saja Rasulullah menerima kekalahan. Rasulullah jiwa besar, jiwa tanpa mundur. Setelah kalah dikumpulkan lagi. Kita berjihad karena Allah. Turunlah ayat-ayat jihad. Turunlah ayat-ayat berperang melawan musyrikin, kufar, munafikin, Yahudi dan Nasrani. Dahulu di Mekah diganggu dengan orang-orang dari Najran, Nasara Najran, orang-orang yang bersekongkol dengan orang-orang musyrikin, kufar dan Nasrani. Di Madinah dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Di kota Khaybar. Dengan apa? Sebagian orang-orang murtad, orang-orang munafik yang sudah ada kebencian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa tergeser, merasa dia, nah di situ perjuangan, perang demi perang, kalah, mati, gugur, mati syahid. Tapi terus dihadapi oleh Rasulullah sampai 21 kali peperangan. Itu yang besar-besar, belum yang kecil-kecil yang diutus oleh Nabi kita Muhammad. Mereka betul-betul baru 2 tahun redam. 2 tahun lah turunlah perintah puasa. Perintah puasa. Nerima sahabat. Nerima para sahabat Rasulullah menjalankannya dengan baik. Bulan puasa suci Ramadan. Hanya 9 kali di Madinah, 9 tahun. Karena mulainya dari tahun kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rasulullah mati tahun 10. Maka mereka itu semuanya menjalankan dengan tekun, ya, puasa. Di tahun ke-9 Rasulullah baru diperintahkan oleh Allah haji. Sebelum meninggal setahun. Haji rukun haji yang man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Tapi orang-orang Madinah nggak mau. Biar dia nggak mampu, dia mau ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 200.000 yang ikut haji, Masya Allah. Pertama-tama haji, ya. Keluar berita Rasulullah tahun ini akan haji. Sebarkan, umumkan semua pelosok-pelosok orang-orang kabilah-kabilah, kampung, desa, ya, semua mau ikut haji. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama laki-laki, perempuan, wanita yang tua, wanita yang muda, yang sehat, yang sakit, karena jarak nggak jauh, jarak dengan unta, belum ada kendaraan yang lain, hanya unta, bermusafir 6 hari lagi, 7 hari sampai, ya. Jarak Madinah dan Makkah. Nah itu bagaimana itu pelaksanaan rukun Islam yang betul-betul mereka pegang erat-erat. Jangan kita remehkan rukun Islam ini. Jangan ada yang satu. Sayyidina Abu Bakar, siapa yang memisahkan antara sholat dengan puasa, aku tebas lehernya. Siapa yang memisahkan antara sholat dengan zakat, aku tebas lehernya. Nggak berani dia menistakan agama. Nggak mau menistakan apapun. Nggak ada yang penistaan dalam agama. Siapa yang bilang haji tidak wajib, maka dia bisa mati Yahudi dan Nasrani. Siapa yang bilang sholat tidak wajib, dia arti matinya khussu'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang yang enggak mengeluarkan zakat, dia matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rukun Islam ini enggak bisa tawar-tawar lagi. Semua sepakat 5. Enggak ada yang bilang 3, enggak ada yang bilang 4, enggak ada yang bilang 6. Itu semuanya menjadi akar, pondasi, asas kita di dalam hidup Islam. Bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya memegang erat-erat ini dan diperjuangkan dengan tenaga, dengan harta, dengan nyawa, dengan darah daging. Kita tinggal terima jadi. Kitanya nggak mau mengerjakannya. Kalau kita zamanin Sayyidina Abu Bakar, ditembas leher kita. Kalau zaman Sayyidina Umar lebih ganas lagi Sayyidina Umar, lebih tegas lagi Sayyidina Umar. Hukum jerah, tak cambuk Sayyidina Umar. Itu bagaimana
konsekuennya sahabat-sahabat Rasulullah membawa, ya, melanjutkan kesinambungan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah langsung, membawa ayat Al-Qur'an, membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari. Hadisnya artinya muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari sahabat Abdurrahman Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis, dia berkata, Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan benar, terjadi dan akan terjadi dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul seterusnya, enggak akan sekali saja betul, seterusnya, terus menerus. Kita tahu Al-Qur'an, enggak ada lagi waman ahsanu minallahi qila. Tidak ada lagi ucapan yang terbaik adalah Al-Qur'an. Waman ahsanu minallahi haditha. Tidak ada lagi kalimat, ucapan, kata-kata yang paling mulia adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis. Enggak bisa kita bilang, Quran aja, enggak ada. Jangan ikuti itu, pendapat yang sesat. Oh, aneh enggak mau pakai hadis. Oh, kacau nih orang. Ini bukan Islam ini. Ini perusak ini. Al-Qur'an dan hadis. Dua. Udah dalilnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi unsur agama kita. Menjadi landasan agama kita. Kalau negara-negara aja mempunyai landasan, kita dijunjung tinggi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kan begitu. Apalagi agama kita. Agama kita wajib kita bilang apa? Ayat Allah, Al-Qur'an, hadis Rasul, sunnah Nabi kita Muhammad. Nggak bisa tawar-tawar. Nggak ada kita mau lepas dari dua ini. Bahkan tadi jasanya sahabat. Nggak mungkin datang begitu aja Islam ke kita kecuali dari sahabat Rasulullah. Yang tadi berjuang-berjuang tuh yang saya ceritain dari nol sampai capeknya dari situ. Namanya ijma' kibar ulama as-sahabah. Keputusan-keputusan yang mufakkatkan oleh para sahabat. Namanya sunnah sahabat. Di dalam pesan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian peganglah erat-erat sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur. Siapa khulafa'ur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Masya Allah. Nabi yang ngomong. Pegang ini 4. Jangan ada yang bilang 2. Jangan bilang 3. 4 khulafa'ur. Atau hanya 1. Enggak bisa. Nabi sudah tentukan. Pelanjut-pelanjutku, penerus-penerusku inilah Rasyidin yang betul-betul Allah berikan petunjuk kepada mereka. Al-Mahdiyin yang memberikan hidayat, memberikan tambahan. Maka kita pegang erat-erat. Sayyidina perawi ini hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah apa katanya benar dan dibenarkan dan dibuktikan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim. Maka kita junjung tinggi hadis-hadis Rasulullah. Ya, begitu juga ijma' para kibar, petua-petua, ulama-ulama sahabat Rasulullah. Apa yang mereka bilang kita junjung. Ada kata-kata mutiara Sayyidina Ali, alhamdulillah ini mutiara besar. Ucapan-ucapan hikmah dari Sayyidina Ali, ucapan dari Sayyidina Abu Bakar, keputusan dari Sayyidina Uthman, kemufakatan dari Sayyidina Umar, apa-apa yang disepakati oleh para sahabat yang lain, semuanya itu benar. Itu yang ketiga, landasan kita tadi. Yang keempat, daripada qiyas madzhabul arba'ah. Datanglah setelah perawi-perawi hadis, pengumpul-pengumpul hadis, berkembang Islam, dibuat kesepakatan dunia, yaitu tentang ilmu fiqh. Ilmu fiqh daripada fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh jinayat. 4. Siapa yang terawal? Sayyidina Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini 4 pakar lagi. Tadi sepertiga gambarannya 4 khalifatur Rasul.
apa yang mereka sepakati di dalam madhabnya, kumpulan daripada fikih Islam, tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya, apa yang ditetapkan dari penterjemahan Al-Quran, tentang muamalat dan lain-lainnya, tentang ibadah, tentang hukum, tentang apapun kejadian-kejadian dalam Al-Quran, disepakati oleh 4 ulama besar ini. Jangan bergeser dari 4 ini. Wah, aneh nggak pakai ini, aneh mau pakai ini. Wah, nggak ada semuanya. Wah, ini kacau nih. Ente lebih alim ente. Pakai beda-bedain, nggak boleh. 4 ini udah sepakati dunia. Ulama besar-besar. Kitab-kitabnya tebal-tebal. Dan mazhabnya tersebar di dunia. Mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Alhamdulillah kita beruntun dari Indonesia, dari negeri-negeri yang penyebar agama, terutama dari Yaman sampai ke Indonesia, membawa mazhab Imam Syafi'i. Dengan landasan Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma' para ketua, petinggi-petinggi sahabat-sahabat Rasulullah, dan kiasnya mazhab yang 4. Mudah-mudahan kita mati. Itulah disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal, didirikanlah di Indonesia dan ikutlah semuanya di naungan jamaahnya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan mati dan hidup kita membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad, dan di belakang bendera sahabat-sahabat dan madhab-madhab yang tersebut yang kita junjung tinggi. Madhab Imam Syafi'i yang lainnya kita hormati, kita jadikan guru-guru Imam Syafi'i, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma hdina bi hudak wa maj'alna mimman yusari fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب صلى الله